Apa jadinya kalau orang yang kalian tolong ternyata orang kaya? Seorang janda kaya menyamar jadi pemulung, tapi cinta tulus seorang pemuda sederhana mengubah segalanya dalam hitungan menit. Teman-teman, sebelum kalian skip video ini, jawab dulu. Bisa nggak kalian menilai seseorang tanpa melihat harta atau status? Kisah ini bakal bikin kalian tersadar, terharu, dan nggak bisa berhenti nonton sampai akhir. Ratna Wulandari berdiri di balik jendela kaca setinggi langit-langit di lantai 20 gedung perusahaannya. Dari sana, ia bisa melihat hampir seluruh kota. Jalanan padat, gedung-gedung tinggi, dan cahaya matahari sore yang memantul di atap mobil mewah. Pemandangan yang dulu membuatnya bangga, kini justru terasa hambar. Di tangannya, secangkir kopi mahal yang sudah dingin sejak setengah jam lalu. Ia bahkan lupa menyesapnya. Sejak suaminya, Arman Wulandari, meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung mendadak, hidup Ratna berubah drastis. Bukan soal keuangan, karena justru bisnis mereka berkembang pesat di tangannya, melainkan soal rasa. Rumah besar itu kini terasa sunyi. Setiap sudut menyimpan gematawa lama yang tak pernah kembali. Setiap malam, ia tidur sendirian di ranjang yang terlalu luas untuk satu orang. Namun kesepian Ratna bukan hanya soal kehilangan pasangan. Yang lebih menyakitkan adalah perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Awalnya, semua datang dengan wajah duka dan kata-kata penghiburan. Rekan bisnis, kerabat jauh, bahkan kenalan lama yang nyaris tak pernah menyapanya dulu, kini berbondong-bondong mengunjungi rumahnya. Mereka membawa bunga, kue, dan doa. Ratna menerima semuanya dengan senyum lelah dan ucapan terima kasih yang sopan. Tapi waktu mengajarinya satu hal pahit. Hampir setiap kunjungan selalu diakhiri dengan permintaan. Bu Ratna, kebetulan saya sedang rintis usaha kecil-kecilan. Mungkin ibu bisa bantu modal sedikit. Bu, anak saya baru lulus kuliah. Kalau bisa, dimasukkan ke salah satu perusahaan ibu. Ratna, proyek saya ini prospeknya besar sekali. Kalau ibu mau investasi, kita sama-sama untung. Awalnya Ratna masih berusaha berpikir positif. Ia menganggap wajar jika orang melihatnya sebagai peluang. Tapi lama-kelamaan, ia sadar, tak satu pun yang benar-benar bertanya bagaimana perasaannya. Tak satu pun yang duduk hanya untuk menemani minum teh tanpa menyelipkan kepentingan. Bahkan perhatian dari lawan jenis pun terasa palsu. Sejak statusnya resmi menjadi janda kaya, beberapa pria muncul silih berganti dalam hidupnya. Ada yang datang dengan bunga mahal, ada yang rajin mengirim pesan tiap pagi, ada yang pura-pura peduli dengan kesedihannya. Namun pola mereka selalu sama. Mereka memuji kecantikannya, kecerdasannya, kemandiriannya, lalu, perlahan, mulai membicarakan rencana bisnis, utang yang harus dibayar, atau gaya hidup yang ingin mereka jalani bersamanya. Ratna bukan perempuan bodoh. Ia bisa mencium niat orang dari cara mata mereka berbinar saat melihat mobilnya, rumahnya, atau jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Suatu malam, setelah makan malam bisnis yang melelahkan dengan seorang pria yang mengaku tertarik padanya, Ratna pulang ke rumah dalam diam. Ia melepas sepatu hak tingginya, menjatuhkannya sembarangan di dekat pintu, lalu duduk di sofa besar ruang tamu. Lampu kristal di langit-langit menyala terang, tapi hatinya terasa gelap. Kenapa tidak ada satupun yang melihat aku? Sebagai aku, gumamnya pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ratna teringat masa mudanya. Sebelum semua kemewahan ini, dulu ia hanyalah gadis biasa yang naik angkot ke kampus, makan bakso di pinggir jalan, dan tertawa tanpa beban. Arman mencintainya saat ia belum punya apa-apa. Saat ia masih canggung, masih lugu, masih polos. Kenangan itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia bangkit dari ranjang, berjalan ke balkon kamar, memandang kota yang berkilau di kejauhan. Angin malam menyapu rambut panjangnya yang terurai. Di kepalanya, satu pertanyaan terus berputar. Kalau aku bukan siapa-siapa, masih adakah orang yang mau peduli padaku? Keesokan harinya, Ratna menghadiri rapat direksi seperti biasa. Ia memimpin dengan tegas, memberi instruksi jelas, memutuskan proyek bernilai miliaran rupiah tanpa ragu. Semua orang di ruangan itu memandangnya dengan hormat, bahkan takut. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa di balik jas mahal dan aura berwibawanya, ada perempuan yang sedang hancur pelan-pelan. Saat rapat selesai, Ratna kembali ke ruangannya dan memanggil sekretaris pribadinya,
Sari. Sari, menurut kamu, orang-orang di sekitarku tulus nggak sih? Tanya Ratna tiba-tiba. Sari terdiam, bingung harus menjawab apa. Maksud ibu. Ratna menghela napas. Kalau aku bukan bos besar, bukan janda kaya, masih adakah yang mau duduk di depanku dan benar-benar mendengarkan ceritaku? Sari menunduk. Ia tahu jawabannya, tapi tak berani mengatakannya. Ratna tersenyum pahit. Nggak apa-apa. Aku juga sudah tahu jawabannya. Hari itu, sepulang kerja, Ratna tidak langsung pulang ke rumah. Ia menyuruh sopirnya berputar-putar tanpa tujuan. Ia memandangi trotoar, pasar tradisional, pedagang kaki lima, anak-anak kecil yang berlarian sambil tertawa. Ia melihat seorang nenek pemulung mendorong gerobak penuh botol plastik. Tak satu pun orang memedulikannya. Mereka berlalu begitu saja, seolah nenek itu tak ada. Entah kenapa, dada Ratna terasa sesak. Kalau aku jadi dia, apakah masih ada yang mau berhenti dan menolongku? Pikirnya. Gagasan itu muncul begitu saja. Aneh, nekat, dan gila. Malam itu, di kamarnya, Ratna berdiri di depan cermin. Ia memandangi pantulan dirinya. Rambut halus terawat, kulit bersih, pakaian mahal. Ia lalu membuka lemari, mengambil beberapa pakaian lama yang sudah lama tak dipakai. Kaos lusuh, jaket tipis pudar, celana longgar. Tangannya gemetar saat memegangnya. Ini gila, aku benar-benar gila, gumamnya. Tapi justru karena itulah hatinya berdebar aneh. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa melakukan sesuatu bukan demi bisnis, bukan demi citra, bukan demi ekspektasi orang lain. Ia ingin mencari jawaban. Ia ingin tahu apakah masih ada ketulusan di dunia ini. Ratna duduk di tepi ranjang, menatap foto Arman di meja kecil. Mas, kalau aku salah, maafin aku ya, bisiknya. Aku cuma capek dicintai karena harta. Keputusan itu akhirnya bulat. Ia akan menyamar. Bukan untuk bersenang-senang. Bukan untuk konten. Bukan untuk sensasi. Tapi untuk menguji satu hal yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ketulusan manusia. Dan tanpa ia sadari, keputusan nekat malam itu akan mengubah seluruh hidupnya. Lebih dari yang bisa ia bayangkan. Pagi itu, Ratna Wulandari bangun lebih awal dari biasanya. Jam di dinding kamar mewahnya baru menunjukkan pukul 5. Sinar matahari masih malu-malu menyelinap lewat celah gorden tebal. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil yang sudah ia siapkan sejak malam. Di dalam koper itu bukan gaun mahal, bukan sepatu hak tinggi, bukan perhiasan. Hanya pakaian lusuh, sandal jepit tipis, jaket pudar, dan sehelai kerudung kusam yang ia beli diam-diam lewat asisten rumah tangga. Tangannya sempat ragu saat meraih koper itu. Sekarang atau tidak sama sekali, gumamnya pelan. Ia mandi cepat, lalu berdiri di depan cermin besar kamar mandi. Untuk pertama kalinya, ia menghapus riasan wajahnya sendiri sampai benar-benar polos. Rambut panjangnya yang biasa ditata rapi kini ia ikat asal-asalan. Ia mengenakan kaos longgar berwarna abu-abu kusam, jaket tipis yang sudah berbulu, dan celana kain yang sedikit kebesaran. Saat menatap pantulan dirinya, Ratna hampir tak mengenali perempuan itu. Bukan lagi bos besar. Bukan lagi janda kaya. Hanya seorang perempuan biasa. Bahkan terlihat menyedihkan. Jantungnya berdebar keras. Mulai hari ini, aku bukan Ratna Wulandari, bisiknya pada cermin. Aku cuma perempuan miskin yang gak punya siapa-siapa. Ia keluar rumah tanpa pengawal. Tanpa sopir. Tanpa mobil mewah. Ia memesan ojek online dan meminta diantar ke daerah pinggiran kota yang jarang ia datangi. Sepanjang perjalanan, ia menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik kerudung kusam. Setiap kali melewati gedung-gedung tinggi yang dulu terasa akrab, hatinya mencelos. Ia benar-benar meninggalkan dunianya. Di daerah itu, Ratna menyewa sebuah kamar kecil di gang sempit. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, lantainya dingin. Ada satu kasur tipis, satu meja reot, dan satu kipas angin kecil yang berdecit saat dinyalakan. Pemilik rumah, seorang ibu paruh baya, memandang Ratna dari ujung kepala sampai kaki. Kamu mau tinggal di sini sendirian, Neng? Tanyanya curiga. Ratna mengangguk. Iya, Bu. Saya lagi nggak punya siapa-siapa. Ibu itu menghela napas. Bayarnya mingguan aja ya.
Kalau telat, saya usir. Ratna mengangguk lagi. Di dadanya, ada perasaan asing, takut, dan anehnya, sedikit lega. Hari pertamanya sebagai orang miskin, dimulai dengan langkah gemetar. Ia keluar dari gang itu membawa karung kecil yang ia beli di pasar loak. Ia belum benar-benar tahu harus berbuat apa. Ia hanya tahu satu hal. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya berada di posisi orang yang selama ini tak pernah ia lihat. Ia memilih duduk di pinggir jalan dekat lampu merah yang ramai. Matahari sudah mulai menyengat. Aspal memantulkan panas seperti bara. Keringat mengalir di pelipisnya, membuat kaos lusuhnya basah. Ia duduk bersila, menunduk, memeluk karung kecil itu. Mulai sekarang, aku harus kuat, gumamnya. Awalnya, ia hanya diam. Orang-orang lalu lalang tanpa memperhatikannya. Ada yang hampir menabraknya, ada yang menghindar seolah ia bau, ada yang melirik sebentar lalu memalingkan muka dengan jijik. Seorang pria bersetelan rapi berjalan lewat sambil menutup hidung. Bau banget sih, ganggu pemandangan, gumamnya keras. Ratna menelan ludah. Seorang ibu muda menarik anaknya menjauh saat melewatinya. Jangan dekat-dekat orang kayak gitu. Kotor, katanya tanpa malu. Setiap kata itu seperti tamparan. Ratna yang biasa dihormati, kini merasa dirinya tak lebih dari sampah di pinggir jalan. Waktu berjalan lambat. Matahari makin tinggi. Perutnya mulai keroncongan. Ia berpura-pura lapar di awal, tapi kini rasa itu sungguhan. Ia memberanikan diri mengulurkan tangan kecil. Bu, Pak, minta sedikit saja, ucapnya lirih. Seorang remaja menatapnya sinis. Males kerja ya, makanya jadi gembel. Seorang pria tua melemparkan recehan ke tanah di depannya, bukan ke tangannya. Ambil sendiri, katanya ketus. Ratna menunduk, memungut recehan itu dengan tangan gemetar. Hatinya terasa perih. Ia ingin menangis, tapi ia menahannya mati-matian. Ia mencoba tersenyum pada seorang perempuan yang berhenti di lampu merah. Perempuan itu memutar mata. Pergi sana. Jangan ganggu. Lampu hijau menyala. Mobil-mobil melaju. Ratna kembali sendirian. Jam demi jam berlalu. Tak ada roti. Tak ada air. Hanya panas, debu, dan rasa malu yang menumpuk di dadanya. Kepalanya mulai pusing. Pandangannya sedikit berkunang. Ia memeluk perutnya yang perih. Cukup, ini cukup, bisiknya lemah. Ia menatap jalanan. Di kejauhan, bayangan mobil mewah seolah memanggilnya kembali ke dunia lamanya. Ngapain sih aku begini? Aku bisa pulang sekarang. Aku bisa makan enak sekarang. Aku bisa berhenti kapan saja. Gumamnya. Air matanya jatuh. Ia hampir berdiri untuk pergi. Hampir menyerah. Tepat saat itulah, suara roda berdecit pelan berhenti di depannya. Kriet, kriet. Ratna mengangkat kepala perlahan. Di depannya berdiri sebuah becak tua. Catnya mengelupas, bannya tampak aus. Seorang pemuda kurus dengan kaos sederhana turun dari becak itu. Wajahnya kecoklatan terbakar matahari. Matanya jernih, bukan mata orang yang memandang rendah. Pemuda itu menatap Ratna, bukan dengan jijik, bukan dengan kasihan berlebihan, dengan khawatir. Mbak nggak apa-apa? Tanyanya pelan. Suara itu lembut, terlalu lembut untuk dunia yang baru saja menghantam Ratna. Ratna terdiam. Tenggorokannya tercekat. Pemuda itu jongkok di depannya. Dari tadi saya lihat Mbak di sini. Kelihatan pucat banget. Ia membuka tas kecil di pinggangnya, mengeluarkan sebungkus roti dan sebotol air mineral. Makan ini dulu ya. Saya cuma punya ini. Ratna menatap roti itu seperti melihat mukjizat. Tangannya gemetar saat menerimanya. Mas, saya. Udah. Gak usah mikir aneh-aneh. Potong pemuda itu sambil tersenyum kecil. Nama saya Bagus. Saya tukang becak di sini. Ratna menggigit roti itu pelan. Air matanya jatuh lagi. Kali ini tanpa ia bisa tahan. Roti murah itu terasa lebih berharga daripada semua jamuan mahal yang pernah ia makan. Bagus memperhatikannya dengan wajah cemas. Mbak sendirian di sini? Nggak punya keluarga? Ratna menggeleng pelan. Nggak ada. Untuk pertama kalinya, kebohongan itu terasa
Jujur. Bagus mengangguk. Kalau Mbak mau, saya bisa antar ke tempat yang agak teduh. Di sini panas banget. Ratna menatap pemuda asing itu. Di tengah dunia yang barusan menghancurkannya, satu orang berhenti. Satu orang peduli. Tanpa tahu siapa dirinya. Tanpa tahu ia sebenarnya siapa. Dadanya terasa hangat. Dan tanpa ia sadari, inilah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ratna masih memegang sisa roti itu ketika Bagus menuntun becaknya ke bawah pohon besar di pinggir jalan. Angin semilir menyapu wajahnya yang panas dan lengket oleh keringat. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia bisa bernapas sedikit lega. Duduk sini aja, Mbak, biar nggak kepanasan, kata Bagus sambil menggelar koran bekas di atas trotoar agar Ratna bisa duduk lebih nyaman. Ratna menurut. Ia meneguk sisa air mineral itu perlahan. Takut kalau minum terlalu cepat perutnya malah sakit. Matanya beberapa kali mencuri pandang ke arah Bagus, seolah masih tak percaya ada orang yang berhenti hanya untuknya. Tanpa pamrih, tanpa tatapan merendahkan. Bagus berdiri di dekat becaknya, bersandar santai. Mbak baru di daerah sini ya? Ratna mengangguk. Iya. Sendirian? Iya. Bagus tidak mengejar pertanyaan. Tidak ada interogasi. Tidak ada rasa ingin tahu berlebihan. Ia hanya mengangguk pelan, seolah jawaban itu sudah cukup. Kalau nanti butuh apa-apa, Mbak biasanya di sini aja? Tanyanya lagi. Ratna ragu sejenak, lalu mengangguk. Iya, mungkin. Bagus tersenyum kecil. Oke. Saya biasanya mangkal nggak jauh dari sini. Nama saya Bagus Pratama. Ratna menelan ludah. Saya. Ratna. Nama itu terdengar asing di telinganya sendiri sekarang. Ratna, ulang Bagus pelan. Nama yang bagus. Ia lalu naik kembali ke becaknya. Saya lanjut narik dulu ya, Mbak. Nanti saya mampir lagi. Ratna menatap punggungnya yang menjauh. Entah kenapa, dadanya terasa hangat. Hari itu, Ratna tidak lagi duduk sampai senja. Tubuhnya masih terlalu lemah. Ia kembali ke kamar sempit di gang itu dengan langkah pelan. Kipas angin kecil berdecit menyambutnya. Ia rebah di kasur tipis, memandangi langit-langit yang retak-retak. Pikirannya penuh dengan wajah pemuda bernama Bagus. Kenapa dia baik banget? Ke orang asing kayak aku? Gumamnya. Malam itu, ia tidur dengan perut kenyang untuk pertama kalinya sejak memulai penyamaran. Keesokan harinya, Ratna kembali ke tempat yang sama. Kali ini ia datang lebih pagi. Ia duduk di bawah pohon itu, memeluk karung kecilnya. Jam menunjukkan hampir pukul 10 ketika suara becak yang familiar terdengar lagi. Kriet, kriet. Ratna mengangkat kepala. Bagus berhenti tepat di depannya. Senyumnya sama hangatnya seperti kemarin. Mbak Ratna, sapanya. Ratna tersenyum kecil. Mas Bagus. Bagus mengeluarkan bungkusan nasi dari tasnya. Ini, nasi rames. Murah sih, tapi lumayan buat isi perut. Ratna menerimanya dengan tangan gemetar. Mas, ini buat saya lagi. Bagus mengangguk ringan. Iya, saya beli 2. 1 buat saya, 1 buat Mbak. Ratna membuka bungkus itu perlahan. Uap nasi hangat mengepul. Air matanya nyaris jatuh. Ia makan pelan. Sementara Bagus duduk di trotoar tak jauh darinya, menyantap nasinya sendiri. Mas, kenapa sih Mas baik banget sama saya? Tanya Ratna akhirnya. Bagus berhenti mengunyah. Ia mengangkat bahu kecil. Soalnya saya pernah ada di posisi Mbak. Ratna menoleh. Maksudnya? Dulu, saya juga pernah nggak punya apa-apa, kata Bagus lirih. Tidur di emperan. Lapar berhari-hari. Kalau bukan karena orang baik yang nolong saya waktu itu, mungkin saya udah nggak ada sekarang. Ratna terdiam. Jadi sekarang, kalau saya bisa nolong orang lain sedikit, ya saya lakuin. Lanjut Bagus sederhana. Tak ada nada heroik. Tak ada kebanggaan. Hanya kejujuran polos. Hari itu mereka mengobrol lebih lama. Tentang cuaca. Tentang jalanan yang macet. Tentang becak tua Bagus yang sering mogok. Tentang makanan murah favoritnya. Tak satu pun pertanyaan tentang masa lalu Ratna. Tak satu pun sindiran tentang penampilannya. Seolah Ratna hanyalah manusia biasa.
Hari demi hari berlalu seperti itu. Setiap pagi, Ratna duduk di tempat yang sama. Dan hampir setiap hari, Bagus mampir. Kadang membawa nasi bungkus. Kadang roti. Kadang hanya sebotol air dan senyum hangat. Kadang mereka hanya duduk diam, menatap jalanan. Kadang mereka tertawa kecil karena cerita receh Bagus tentang penumpang aneh yang pernah ia antar. Suatu hari, hujan turun deras. Ratna berteduh di bawah pohon itu, tubuhnya menggigil. Ia tak punya payung. Tak lama kemudian, becak Bagus muncul dengan jas hujan lusuh. Ia berhenti, membuka jas hujannya, lalu menyelubungkannya ke bahu Ratna. "Mas?" Ratna kaget. "Pakai aja dulu," kata Bagus. "Entar saya kehujanan dikit nggak apa-apa." Ratna menggigil bukan karena dingin, tapi karena perasaan aneh yang membanjiri dadanya. Tak ada yang pernah memakaikan jas hujan untuknya sejak Arman meninggal. Hari lain, Ratna terlihat murung. Bagus duduk di sebelahnya. "Kenapa, Mbak?" Ratna menggeleng. "Nggak apa-apa." Bagus tidak memaksa. Ia hanya duduk menemani. Keheningan itu terasa nyaman. Malam-malam di kamar sempitnya, Ratna sering merenung. Ia mulai lupa rasanya menjadi Ratna Wulandari yang disegani. Ia mulai terbiasa menjadi Ratna yang tak dianggap siapa-siapa. Dan anehnya, ia lebih bahagia dalam peran kedua itu. "Mas Bagus nggak pernah tanya siapa aku sebenarnya," gumamnya suatu malam. Ia sadar, ketulusan Bagus justru lahir karena ia mengira Ratna tak punya apa-apa. Dan pikiran itu menakutkan sekaligus menghangatkan. Suatu sore, saat matahari mulai turun, Bagus duduk lebih lama dari biasanya. "Mbak Ratna, saya mau jujur ya," katanya tiba-tiba. Ratna menoleh. "Kenapa, Mas?" "Kalau suatu hari nanti Mbak udah nggak di sini lagi, saya seneng bisa kenal Mbak," ucap Bagus pelan. "Setidaknya, saya ngerasa nggak sendirian di dunia ini." Kata-kata itu menghantam hati Ratna. Ia menggenggam ujung bajunya sendiri agar tak menangis. "Mas Bagus," suaranya bergetar. "Terima kasih. Udah baik sama saya." Bagus tersenyum. "Sama-sama, Mbak. Hidup ini udah cukup keras. Nggak ada salahnya kita saling lunakin dikit." Malam itu, Ratna menangis lama di kamar sempitnya. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa benar-benar dilihat. Bukan sebagai janda kaya, bukan sebagai bos besar. Hanya sebagai Ratna. Perempuan biasa. Tak penting. Dan justru disitulah ia merasa paling aman. Suatu sore, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Ratna duduk di bawah pohon tempat biasa, memandangi orang-orang yang lalu lalang. Di tangannya, ia memegang roti tawar yang sudah hampir habis. Ia menunggu suara becak yang kini selalu ia kenali bahkan sebelum terlihat. Dan benar saja. Kriet, kriet. Ratna tersenyum kecil sebelum menoleh. Bagus berhenti seperti biasa, memarkir becaknya di pinggir jalan. Hari itu ia membawa 2 gelas teh manis plastik dari warung. "Ini, Mbak. Biar nggak bosan minum air putih terus," katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Ratna menerimanya. "Makasih, Mas." Mereka duduk berdampingan. Hening sebentar, lalu Bagus tiba-tiba tertawa kecil. "Lucu ya?" katanya. "Kenapa?" tanya Ratna. "Entah kenapa, saya ngerasa kayak kenal Mbak dari dulu," ucap Bagus sambil menatap jalanan. Jantung Ratna berdegup sedikit lebih cepat. "Maksud Mas?" Bagus menggaruk kepalanya. "Nggak tahu juga. Cara Mbak ngomong, cara Mbak senyum. Kayak pernah ketemu lama banget." Ratna tertawa kecil, berusaha menutupi kegugupannya. "Perasaan Mas aja kali." Bagus mengangguk. "Mungkin." Namun sejak hari itu, Bagus mulai sering melontarkan potongan-potongan kenangan kecil. Tentang sekolah dasar di pinggir kota. Tentang seorang teman perempuan yang pintar menggambar. Tentang anak perempuan yang suka duduk di pojok kelas dan jarang bicara. Ratna hanya mendengarkan. Dan setiap cerita itu seperti jarum kecil yang menusuk hatinya. Karena semua yang Bagus ceritakan adalah dirinya. Suatu hari, saat mereka berteduh dari hujan di bawah atap warung kecil, Bagus menatap Ratna lebih lama dari biasanya. "Mbak, nama lengkap Mbak siapa sih?"
Tanyanya santai. Ratna membeku sesaat. Ratna. Ratna aja. Bagus mengernyit. Ratna apa? Ratna menelan ludah. Ia sudah lama menghindari pertanyaan itu. Tapi hari itu, entah kenapa, ia lelah berbohong setengah-setengah. Ratna Wulandari, jawabnya pelan. Bagus terdiam. Ia menatap Ratna lekat-lekat, seolah otaknya sedang memutar sesuatu. Ratna. Wulandari? Ulangnya. Ratna mengangguk. Jantungnya nyaris melompat keluar. Bagus tiba-tiba tertawa kecil, lalu menepuk pahanya sendiri. Ya ampun, pantes aja. Ratna bingung. Kenapa, Mas? Bagus mendekat sedikit. Mbak inget nggak? SD Negeri 3 Karangjati. Dunia Ratna seperti berhenti berputar. Mas? Suaranya bergetar. Mas juga sekolah di sana? Bagus tersenyum lebar. Iya. Saya Bagus Pratama. Dulu duduk di bangku belakang. Sering dimarahin Bu Sri karena berisik. Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Kenangan yang sudah lama terkubur mendadak membanjiri kepalanya. Lapangan sekolah yang becek. Bau kapur tulis. Tawa anak-anak. Wajah seorang bocah laki-laki kurus yang selalu membagi permen karet di kelas. Kamu. Bagus? Bisik Ratna. Bagus mengangguk. Dan Mbak Ning, kan? Nama itu menghantam dadanya. Ning. Nama kecil yang hanya dipakai orang-orang terdekatnya di masa kecil. Ratna menangis seketika. Bagus panik. Mbak kenapa? Saya salah ngomong ya? Ratna menggeleng sambil terisak. Enggak, aku cuma, enggak nyangka. Bagus tersenyum lembut. Aku juga. Dunia kecil banget ya. Hari itu mereka tidak langsung berpisah. Mereka duduk berjam-jam, saling mengingat kenangan masa kecil. Tentang lomba 17-an. Tentang guru galak. Tentang Bagus yang pernah jatuh dari sepeda dan Ratna kecil yang membantunya bangkit. Tentang janji polos anak-anak untuk tetap jadi teman selamanya. Ratna tertawa sambil menangis. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak lagi sendirian di dunia ini. Namun justru sejak hari itu, kebahagiaannya bercampur dengan rasa bersalah yang makin besar. Setiap kali Bagus memanggilnya, Ning, hatinya terasa hangat, sekaligus nyeri. Karena Bagus mengenal Ning sebagai gadis miskin, bukan sebagai janda kaya pemilik perusahaan besar. Dan Ratna tahu, ia sedang jatuh cinta. Bukan cinta yang menggelegar, tapi cinta yang tumbuh pelan-pelan. Dari obrolan sederhana, dari perhatian kecil, dari kehadiran yang konsisten. Suatu malam, Ratna duduk di kamar sempitnya, memeluk lutut. Aku harus jujur, gumamnya. Tapi setiap kali ia membayangkan wajah Bagus berubah saat tahu kebenaran, dadanya sesak. Bagaimana kalau Bagus menjauh? Bagaimana kalau semua yang indah ini hancur? Ia mulai bermimpi tentang masa depan yang mustahil. Tentang dirinya dan Bagus duduk di warung kecil. Tentang hidup sederhana. Tentang tawa yang tulus. Namun bayangan dunia aslinya selalu muncul dan merusak segalanya. Teleponnya yang sengaja ia matikan mulai penuh dengan pesan dari sekretaris dan direksi. Bisnisnya mulai kacau. Tapi Ratna menunda segalanya. Ia ingin mempertahankan kebahagiaan kecil ini, walau dibangun di atas kebohongan. Suatu sore, Bagus berkata pelan, Ning, kalau suatu hari nanti hidupmu berubah, kamu masih mau kenal aku nggak? Ratna menatapnya lama. Aku? Nggak tahu, Gus. Jawabnya jujur setengah-setengah. Bagus tersenyum kecil. Aku sih, mau kenal kamu dalam kondisi apapun. Kalimat itu menghancurkan pertahanan Ratna. Malam itu, ia menangis lebih lama dari biasanya. Karena ia tahu, cinta yang sedang tumbuh ini tidak akan punya akhir yang mudah. Dan semakin dekat ia dengan Bagus, semakin berat kebohongan yang ia pikul. Hari itu matahari terasa lebih kejam dari biasanya. Udara panas menekan dada Ratna sejak pagi. Ia duduk di bawah pohon seperti biasa, tapi tubuhnya terasa aneh, ringan sekaligus berat. Kepalanya berdenyut pelan, pandangannya buram. Bagus datang agak siang hari itu. Begitu melihat wajah Ratna, senyumnya langsung menghilang. Ning, kamu kenapa? Kok pucat banget? Tanyanya cemas. Ratna mencoba tersenyum.
Nggak apa-apa, Gus. Cuma capek. Bagus berjongkok di depannya, menyentuh punggung tangannya. Kamu demam, katanya tegas. Kita ke rumah sakit sekarang. Ratna menggeleng lemah. Nggak usah, nanti juga sembuh sendiri. Bagus tak mau dengar. Ia membantu Ratna berdiri. Namun baru 2 langkah, dunia Ratna berputar. Kakinya lemas. Ia nyaris jatuh kalau Bagus tidak sigap memeluknya. Ning! Serunya panik. Ratna pingsan di pelukannya. Bagus mengangkat tubuh Ratna yang ringan itu ke atas becaknya dengan susah payah. Orang-orang di sekitar hanya menatap sebentar, lalu kembali melanjutkan urusan mereka. Tak ada yang membantu. Bagus mengayuh becaknya sekuat tenaga, keringat mengucur deras. Napasnya terengah. Tangannya gemetar di setang. Bertahan ya, Ning, tolong bertahan, gumamnya berulang-ulang. Sesampainya di rumah sakit umum terdekat, Bagus berteriak minta tolong. Dokter, tolong, dia pingsan. Petugas berlari membawa berangkar. Ratna dibawa masuk ke IGD. Bagus berdiri di lorong dengan pakaian basah oleh keringat dan hujan gerimis yang tiba-tiba turun. Ia mondar-mandir, menggenggam tas kecilnya. Kalau harus bayar mahal, gimana ya? Gumamnya cemas. Ia tak peduli soal uang. Ia hanya takut Ratna kenapa-kenapa. 1 jam terasa seperti seumur hidup. Akhirnya dokter keluar. Pasien kelelahan berat, dehidrasi, dan demam tinggi. Untung cepat dibawa. Sekarang sudah stabil, tapi harus rawat inap, kata dokter. Bagus menghela napas lega. Terima kasih, dok. Siapa keluarga pasien? Tanya dokter. Bagus terdiam. Saya, temannya. Dokter mengangguk, lalu pergi. Bagus duduk di kursi lorong. Tangannya gemetar. Matanya merah. Ia tidak tahu harus menghubungi siapa. Ia tidak tahu nama lengkap Ratna selain Ratna Wulandari, yang terdengar seperti nama orang biasa baginya. Ia hanya menunggu. 1 jam lagi berlalu. Tiba-tiba lorong rumah sakit berubah gaduh. Beberapa pria berjas rapi datang tergesa-gesa. Di belakang mereka, seorang wanita berpenampilan elegan, sekretaris Ratna, masuk sambil terisak. Di mana Bu Ratna? Tanyanya panik. Perawat menunjuk kamar Ratna. Ratna Wulandari? Tanya salah satu pria. Bagus menoleh cepat. Iya, itu Ning, katanya bingung. Semua orang menatap Bagus. Mas siapa? Tanya sekretaris itu heran. Saya, temannya, jawab Bagus pelan. Sekretaris itu tertegun. Teman? Ibu Ratna itu CEO Maheswari Group. Janda almarhum Pak Arman Wulandari. Dunia Bagus runtuh seketika. Apa? Suaranya nyaris tak keluar. Beberapa mobil mewah berhenti di depan rumah sakit. Sopir dan pengawal turun tergesa-gesa. Bagus menatap semua itu dengan mata kosong. CEO. Janda kaya. Nama itu bukan nama biasa. Ratna bukan Ning yang duduk di trotoar bersamanya. Ratna bukan perempuan miskin yang makan nasi bungkus bersamanya. Ratna adalah perempuan yang hidup di dunia yang tak pernah bisa ia sentuh. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia berjalan pelan ke depan kamar Ratna. Ia mengintip dari balik pintu kaca. Ratna terbaring di ranjang putih. Selang infus menempel di tangannya. Wajahnya pucat. Sekretaris dan dokter berdiri di sampingnya. Mereka memanggilnya dengan hormat. Ibu Ratna? Ibu Ratna? Hatinya remuk. Semua percakapan mereka terngiang di kepalanya. Tentang makan nasi bungkus. Tentang hidup sederhana. Tentang tak punya siapa-siapa. Semuanya kebohongan. Bagus melangkah mundur. Ia merasa seperti orang bodoh. Ia merasa dipermainkan. Ia merasa tidak pantas. Sekretaris Ratna mendekatinya. Mas yang bawa Ibu Ratna ke sini? Tanyanya. Bagus mengangguk lemah. Terima kasih banyak, Mas. Kami sangat berutang budi. Bagus tertawa getir. Utang budi? Saya ini apa? Hiburan gratis buat bos kalian? Sekretaris itu bingung. Bagus menghapus air matanya kasar. Saya pikir dia miskin. Saya pikir dia sendirian. Saya pikir dia jujur sama saya, katanya dengan suara pecah. Sekretaris itu terdiam. Mas,
Ibu Ratna memang menyamar, katanya lirih. Tapi bukan buat mempermainkan Mas. Ibu cuma capek dicintai karena hartanya. Bagus menggeleng keras. Itu bukan alasan buat bohong. Ia menatap pintu kamar Ratna sekali lagi. Kalau dia bangun, bilangin saya nggak mau ketemu dia lagi. Bagus berjalan keluar rumah sakit dengan langkah gontai. Hujan turun deras. Ia naik ke becaknya. Duduk diam di bawah hujan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar sendirian. Dan untuk pertama kalinya, ia membenci ketulusan yang pernah ia berikan. Ratna terbangun di kamar rumah sakit dengan kepala berat dan tenggorokan kering. Cahaya putih lampu membuat matanya perih. Ia mengerang pelan dan mencoba menggerakkan jarinya. Selang infus menempel di punggung tangannya. Ning! Gumamnya refleks. Tak ada yang menjawab. Yang ada hanya suara alat medis berdetak pelan dan tirai yang bergeser tertiup AC. Pintu terbuka. Sekretarisnya, Sari, masuk dengan wajah lega. Ibu Ratna. Syukurlah ibu sudah sadar, katanya sambil mendekat. Ratna menatap sekeliling, gelisah. Sari, Mas Bagus mana? Sari terdiam sesaat. Wajahnya berubah canggung. Ibu, Mas itu sudah pulang. Jawabnya pelan. Pulang. Ratna menegakkan tubuhnya walau pusing. Maksudmu dia kemana? Sari menunduk. Dia pergi setelah tahu identitas ibu. Dada Ratna terasa seperti diremas. Dia bilang apa? Suara Ratna bergetar. Sari ragu. Dia cuma titip pesan. Dia nggak mau ketemu ibu lagi. Ratna menutup matanya. Air matanya mengalir tanpa bisa dicegah. Ia mencoba bangkit dari ranjang. Aku harus nyusul dia. Ibu belum boleh bangun. Dokter. Ratna menepis tangan Sari. Aku nggak peduli. Aku harus jelasin semuanya. Namun tubuhnya lemas. Ia jatuh kembali ke ranjang sambil terisak. Hari-hari berikutnya, Ratna sembuh secara fisik, tapi jiwanya hancur pelan-pelan. Ia kembali ke rumah besar yang dingin. Mobil mewah kembali mengantarnya. Para direksi kembali menunggu instruksinya. Jadwal rapat kembali padat. Tapi semuanya terasa kosong. Ia duduk di ruang tamu luasnya, memandangi sofa empuk yang tak pernah ia duduki selama berminggu-minggu. Mas Bagus, bisiknya. Ia mencoba menghubungi rumah sakit untuk menanyakan data pria yang membawanya. Tidak ada. Ia menyuruh anak buahnya menyusuri pangkalan becak di sekitar rumah sakit. Tak ada yang mengenalnya. Ia sendiri turun ke jalan. Mengenakan pakaian sederhana. Tanpa pengawal. Ia mendatangi sudut jalan tempat mereka biasa bertemu. Pohon besar itu masih berdiri. Trotoar itu masih sama. Tapi becak tua itu tidak pernah datang lagi. Setiap pagi Ratna berdiri di sana, berharap. Setiap sore ia duduk di bangku trotoar itu, menunggu. Hari demi hari berlalu. Tak ada Bagus. Ia mulai menyusuri pangkalan becak satu persatu. Pak, kenal tukang becak namanya Bagus Pratama? Tanyanya pada seorang bapak tua. Bapak itu menggeleng. Di sini nggak ada yang namanya itu. Neng? Ia bertanya ke tukang warung. Ke satpam. Ke pemulung. Ke siapapun yang ia temui. Tak ada satupun yang tahu. Seolah Bagus lenyap di telan kota. Malam-malam Ratna dipenuhi mimpi buruk. Ia bermimpi Bagus duduk di becaknya, memalingkan wajah darinya. Ia bermimpi ia berteriak memanggil, Gus. Tapi suaranya tak keluar. Ia terbangun dengan napas tersengal dan bantal basah oleh air mata. Di ruang kerjanya, ia sering melamun. Direksi memanggil namanya berkali-kali. Ibu Ratna. Ratna tersentak. Ya, maaf. Lanjutkan. Ia kehilangan fokus. Ia kehilangan selera makan. Ia kehilangan semangat hidup. Suatu malam, ia berdiri di depan cermin kamar. Ia mengenakan gaun mahal. Perhiasan berkilau. Riasan sempurna. Tapi perempuan di cermin itu tampak rapuh. Kamu bodoh, Ratna, bisiknya pada pantulannya. Kamu punya segalanya. Tapi kamu bohong sama satu-satunya orang yang tulus. Ia menjatuhkan diri ke lantai dan menangis seperti anak kecil. Ia teringat ucapan Bagus. Aku mau kenal kamu dalam kondisi apapun. Dan ia justru menyembunyikan kondisi aslinya.
Suatu hari, Sari memberanikan diri bicara. Ibu, mungkin Mas itu memang gak mau ditemukan. Ratna mengangguk pelan. Aku ngerti, katanya lirih. Dia pasti benci aku. Ia membuka kembali koper kecil berisi pakaian lusuh yang dulu ia pakai. Ia memeluk jaket tipis pudar itu. Maaf, Gus, bisiknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ratna benar-benar merasa miskin. Bukan miskin harta, tapi miskin cinta. Miskin ketulusan. Miskin seseorang yang duduk di sampingnya tanpa pamrih. Dan ia sadar satu hal pahit. Selama ini ia selalu punya kendali atas segalanya. Uang, bisnis, orang-orang. Tapi kali ini, ia tidak punya kendali atas hatinya sendiri. Dan ia tidak punya kendali atas kepergian satu-satunya orang yang benar-benar ia cintai. Pagi itu, Ratna bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri lama di depan lemari pakaiannya yang penuh gaun mahal. Tangannya ragu-ragu. Lalu perlahan ia menggeser gantungan baju mahal itu ke samping. Ia mengambil kaos polos abu-abu. Celana kain sederhana. Sandal jepit. Tak ada perhiasan. Tak ada riasan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Bukan Ratna Wulandari sang pengusaha. Hanya Ning, perempuan biasa yang pernah duduk di pinggir jalan dan diberi roti oleh seorang tukang becak. Aku datang bukan sebagai orang kaya, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku datang sebagai diriku yang sebenarnya. Ia memesan ojek online. Ke pangkalan becak pasar lama. Mas, katanya. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Dadanya sesak. Tangannya dingin. Ia tak tahu apakah Bagus masih ada di sana. Ia tak tahu apakah Bagus mau melihat wajahnya lagi. Ia tak tahu apakah ia masih pantas berharap. Saat tiba, ia turun dan membayar ongkos. Pangkalan becak itu kecil. Hanya beratap seng. Ada bangku kayu tua. 3 becak terparkir. 2 bapak tua sedang minum kopi. Tak ada Bagus. Ratna duduk di bangku kayu itu. Menunggu. Menit berubah jadi jam. Matahari makin tinggi. Keringat mengalir di pelipisnya. Ia tak peduli. Ia tetap duduk di sana. Setiap kali ada becak datang, jantungnya berdegup kencang. Setiap kali bukan Bagus, dadanya kembali tenggelam. Ia menunggu 1 jam. 2 jam. 3 jam. Apa aku terlambat? Gumamnya putus asa. Ia hampir bangkit untuk pulang ketika suara roda becak terdengar dari kejauhan. Krek, krek. Ia menoleh. Dan jantungnya berhenti. Bagus. Dengan kaos coklat lusuh. Celana panjang pudar. Topi usang. Becak tua yang sama. Ratna berdiri gemetar. Bagus juga berhenti. Tatapan mereka bertemu. Waktu seakan membeku. Bagus menegang. Matanya melebar sesaat. Lalu mengeras. Ia hendak memutar becaknya pergi. Gus! Teriak Ratna panik. Bagus berhenti, tapi tak menoleh. Aku mohon, jangan pergi. Suara Ratna pecah. Bagus menarik napas panjang, lalu mematikan becaknya. Ia turun. Namun jarak di antara mereka tetap terasa seperti jurang. Kamu ngapain ke sini? Tanya Bagus dingin. Ratna menelan ludah. Aku datang bukan sebagai Ratna Wulandari, katanya pelan. Aku datang sebagai Ning, perempuan yang dulu duduk di pinggir jalan dan kamu tolong. Bagus tertawa kecil pahit. Perempuan itu bohong sama aku. Ratna mengangguk. Air matanya jatuh. Aku tahu. Dan itu kesalahan terbesarku. Ia melangkah 1 langkah mendekat. Aku nyamar karena aku takut dicintai cuma karena hartaku. Tapi aku jatuh cinta sama kamu karena ketulusanmu. Ironis, ya? Aku mau kejujuran, tapi aku sendiri nggak jujur. Bagus menggenggam tangannya sendiri kuat-kuat. Kamu bikin aku ngerasa kecil. Suaranya bergetar. Aku pikir kita setara. Aku pikir kamu orang biasa kayak aku. Ternyata aku cuma badut yang dikasihani miliarder. Ratna menggeleng keras. Tidak. Kamu satu-satunya orang yang memperlakukanku sebagai manusia. Bukan sebagai ATM. Bukan sebagai janda kaya. Ia menunduk dalam. Kalau kamu mau, aku siap ninggalin semua kemewahan itu. Aku cuma mau kesempatan kedua. Seng. Angin meniup pelan.
Bapak-bapak di pangkalan pura-pura tak memperhatikan, tapi jelas mendengar semuanya. Bagus menatap Ratna lama. Matanya berkaca-kaca. "Kamu tahu kenapa aku pergi tanpa marah?" tanyanya lirih. Ratna menggeleng. "Karena kalau aku marah, aku nggak akan bisa ninggalin kamu." Air mata Bagus jatuh. "Aku terlalu sayang sama perempuan di pinggir jalan itu." Ratna menangis terseduh. "Itu aku, Gus. Itu aku yang sebenarnya." Bagus menghela napas panjang. "Aku bukan orang besar. Aku nggak punya apa-apa." Ratna melangkah mendekat dan menggenggam tangan Bagus. "Aku juga nggak punya apa-apa tanpa kamu." Bagus menatap genggaman itu. Perlahan, ia membalas menggenggam. Untuk pertama kalinya sejak lama. Ratna tersenyum di tengah air mata. "Aku nggak minta kamu percaya sekarang," katanya. "Aku cuma minta kesempatan buat jujur mulai hari ini." Bagus mengangguk kecil. "Aku nggak janji apa-apa," katanya pelan. "Tapi, kita bisa mulai ngobrol lagi." Ratna tertawa kecil sambil menangis. Itu sudah lebih dari cukup. Bagus menunjuk bangku kayu. "Duduk." Mereka duduk berdampingan. Tanpa jarak. Tanpa status. Tanpa kebohongan. Ratna mengeluarkan roti dari tas kain kecilnya. "Kali ini giliranku yang bawain bekal," katanya. Bagus tersenyum tipis. Mereka makan bersama dalam diam. Tapi diam itu hangat. Penuh harapan. Penuh kemungkinan. Saat matahari condong ke barat, Bagus berdiri. "Aku narik becak dulu," katanya. Ratna ikut berdiri. "Aku boleh nunggu di sini?" Bagus mengangguk. "Iya." Saat Bagus naik ke becaknya, Ratna berkata pelan, "Gus." Bagus menoleh. "Aku janji, mulai hari ini aku nggak akan sembunyi lagi." Bagus tersenyum kecil. "Kita lihat aja nanti." Becak itu berjalan pelan. Ratna berdiri menatapnya pergi. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kehilangan. Ia merasa sedang memulai hidup yang baru. Dengan kejujuran. Dengan harapan. Dengan cinta yang tidak lagi diuji oleh kebohongan.